Cie, ada nih ternyata yang nggak bisa berhenti mikirin kamu ya, walaupun kamu udah ngapain aja gitu kan, kamu diemin, kamu ya, tetap aja mikirin kamu ya. Semoga yang dipikirin sama yang mikirin sehat-sehat semua ya teman-teman ya. Jumpa lagi barengan sama Oracle Card Indonesia channel di readingan kali ini ya. Kita bakalan bahas mengenai yang nggak bisa berhenti mikirin kamu. Siapa sih? Coba kita baca ya teman-teman ya. Di general reading umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau belajar di sini, ngedengerinnya dengan senang hati, dengan rendah hati, dengan bahagia ya teman-teman, dan vibes yang positif pastinya supaya outcome-nya jadi lebih positif lagi ya, dan timeless. Jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati ya. Oke, kita bakalan bagi jadi 3 cerita sama di cerita-cerita yang sebelumnya ya. Cerita 1, 2, dan 3. Kalian gak perlu pilih cerita, gak perlu juga pilih kartunya seperti apa gitu kan. Cukup dengerin aja dari depan sampai belakang ya. Siapa tahu ternyata ya ceritanya 3-3-nya buat kamu semua gitu ya kan. Ternyata yang gak bisa berhenti mikirin kamu tuh ada banyak. Wah ya, laku banget gak sih ya. Alright, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Buat teman-teman Taurus ya, kita bakal baca buat teman-teman Taurus. Siapa sih yang nggak bisa berhenti mikirin kamu ya? Dan teman-teman yang masih belum pada subscribe channel Oracle Card Indonesia yang kedua, Oracle Card Indonesia Soul Story, silahkan langsung subscribe ya di sana ya. Itu channel kedua, channel barunya Oracle Card Indonesia. Silahkan cus langsung di subscribe. Oke, kita baca yang pertama. Cerita yang pertama, siapa sih dia bagi kamu? Ups, kebalik. Oke. Ada balance. Siapa sih dia bagi kamu ya? Kalau dilihat di sini ada Libra di Libra ya, cerita-cerita Libra, cerita-cerita Venus Switches, cerita mengenai balance atau keseimbangan ya. Jadi orang yang ini ya sama kamu tuh terperangkap hasrat, kamunya juga terperangkap hasrat gitu. Kalian berdua nih sama-sama baper gitu loh, sama-sama kebawa perasaan ya, seperti ini kalau dilihat loh ya. Ya, lalu jadi belum mengungkapkan gitu kan, tapi saling baperan gitu teman-teman. Kebayang ya kayak gitu, ntar nanya lagi ini gimana kak gitu kan. Jadi kalian tidak menyatakan bahwa I love you and you love me gitu, enggak ya, saling-saling masih memendam gitu, tapi kebawa perasaan, baperan gitu. Kebayang ya kayak gitu. Nah, hubungan kalian sendiri deket gak sih sebenarnya teman-teman ya? Dibilang deket-deket karena kalian tuh saling menaruh perasaan gitu, saling memendam perasaan, saling seneng gitu ya. Kamunya sendiri seneng sama dia, dianya sendiri seneng sama kamu, cuman masih belum bilang, masih belum bicara gitu kan. Ciri-cirinya orangnya kaku banget ya. Kaku banget nih orangnya, sangat kaku. Terus habis gitu juga dia tegas ya. Sebenarnya dia tuh tipikal orang yang nggak suka bertele-tele loh teman-teman ya, dan nyata dalam tindakan. Tapi entah kenapa gitu ya, entah kenapa sama kamu jadi begini. Jadi kayak gini gitu ya, jadi bener-bener yang baperan gitu ya, kayak takut-takutan ya, kayak gitu sih teman-teman ya. Padahal ya kalau dilihat ya, kalau kesehariannya dia tuh orangnya kayak gitu banget gitu ya, nggak suka bertele-tele, tegas orangnya, logis gitu, dan akalnya banyak ya. Cuman memang dia orangnya nggak mau kalah sih ya, selalu ingin menang. Itu sebabnya mungkin dia gengsi kali ya, nungguin kamu yang ngomong duluan ya kan. Ya iya kalau cewek gitu kan ya. Kalau cowok kalau ya kalau cowok gitu. Kalau cewek gimana yuk ya kan ya. Alright, kita lihat hubungannya kalian ini ya. Ciri-cirinya udah ya, apa yang dia pikirin ya, yang dia pikirkan ya, dia memendam sih. Lagi yang namanya berpikir tentang emosinya dia gitu kan, dia tentang ekspresi kapan ya enaknya gitu kan, ngomongnya kapan, kayak gitu-gitu loh teman-teman ya. Ya seperti itu. Jadi ya tentang perasaan yang dia pendam sih ya, yang dia pikirkan ini mungkin sedang menimbang-nimbang kapan ya sebaiknya ngomongnya, kayak gitu kali ya. Ya seperti ini. Lalu kita lihat untuk alasan dan tujuan dia mikirin kamu tuh apa sih? Alasan dan tujuan dia mikirin kamu tuh apa? Ada spiritual di sini, spiritual di mana
Spiritual tuh tentang diri ya. Jadi alasannya dia mikirin kamu ya karena kamu tuh dilihat bisa yang namanya sosok yang bisa banget yang namanya diajak baik bareng gitu ya, diajak berkembang bareng ya seperti ini. Dan apa ya? Ya dia ini sih ya lebih ke mematangkan rencananya, apakah ini adalah the one yang bisa nantinya akan berujung ke komitmen kayak gitu loh. Jadi yang seperti itu sih teman-teman, lagi mikirin yang seperti itu aja gitu, dipikirin banget loh ya, dipikirin banget sama dia gitu. Lalu what next ya, apa yang sebaiknya kamu lakukan ya? Ini sih lebih ke perubahan ya teman-teman ya, perubahan, lakukan perubahan, transformasi diri. Ada perubahan-perubahan yang mungkin terjadi dan mesti dilakukan ya seperti itu. Jadi akan jauh lebih baik kontrol diri, kontrol moodnya kamu juga ya teman-teman. Dan ya ini ada potensi-potensi sebenarnya ya, potensinya mungkin aja walaupun kalian berdua mungkin saling sayang gitu, tapi ada potensi transformation ini bisa jadi adalah hubungan-hubungan yang berbahaya. Bisa jadi kalian udah punya pasangan, dia udah punya pasangan, atau kamunya udah punya pasangan ya. Ini sebabnya mungkin mikir-mikir banget ya seperti itu, saling memendam rasa gitu tapi saling sayang gitu, saling punya perasaan. Right ya, seperti ini ya. Janganlah ya, jangan terlibat sama hubungan-hubungan yang kalau itu berbahaya, jangan ya seperti itu, usahakan tidak. Oke, alright. Yang selanjutnya buat cerita kamu yang kedua, siapa sih ya kamu, dia bagi kamu. Ini adalah orang yang bijaksana sih ya, orang yang bijaksana, terus orang yang secara apa ya bisa memberikan ini ya keuntungan buat kamu juga gitu ya. Bisa jadi seperti ini teman-teman ya, karena sebenarnya ini adalah mengenai ketulusan, kartu mengenai ketulusan ya, belajar untuk lebih tulus gitu, jangan memanfaatkan situasi. Bisa jadi ya selama ini kamu tuh banyak sekali kebantu gitu, dia itu banyak sekali bantu kamu gitu, atau sebaliknya seperti itu ya, seperti ini. Lalu hubungan kalian ya, ini deket apa enggak sih? Kalau dilihat di sini sebenarnya ada Saturnus ya. Saturnus ini bisa jadi kalau dibilang dekat ya itu enggak sebenarnya, cuman ya salah satu dari kalian tuh berusaha banget yang namanya mendekat, mencari, berusaha deketin, nempel gitu loh ya, karena memang membutuhkan mungkin ya seperti itu. Nah ini nggak tahu nih dari kamu atau dari dia ya seperti itu. Nah ini kita lihat ciri-cirinya ya, ciri-cirinya dia tuh orangnya smart ya, orang smart, mau belajar gitu teman-teman ya, artinya orang yang nggak mau stuck di situ-situ aja. Kalau dia taunya satu, dia bakalan upgrade jadi 2, jadi 3, jadi 4 ya. Orang yang selalu mau belajar hal-hal yang baru dalam hidupnya dia ya, mau berkembang, orang yang cukup bijaksana, orang yang extrovert, pintar bergaul banget, setia, empati ke orang-orang sekitarnya juga ada, baik ya. Dan orangnya itu naik turunnya kehidupan dia udah rasain semua, jadi ya cukup berpengalaman orangnya ya. Apa yang dia pikirin tentang harapan sih ya. Jadi kalau misalkan di sini tentang harapannya dia ya, mungkin tentang apa yang dia inginkan ya, tentang apa yang dia inginkan sama kamu, bisa jadi seperti itu. Dan dia tuh kepingin banget ya terbuka jadi dirinya dia sendiri di depannya kamu gitu, karena menurut dia relasi itu bukan hubungan sesaat dimana dia merasa bahwa kamu tuh hanya melihat sisi sempurnanya dia, dan ini bisa jadi melelahkan, atau sebaliknya, atau reverse ya teman-teman, ini bisa jadi seperti itu. Nah dia kepingin sih saling bisa nerima apa adanya yang kayak gitu-gitu loh ya, jadi mikirin banget. Dan potensi-potensi ini hubungan yang melewati arus juga ada ya, jadi mikirinnya bener-bener banget gitu ya. Memang alasannya dia kepingin yang namanya punya waktu buat kamu, kepingin yang namanya berkomitmen yang sungguh-sungguh sama kamu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ditanya kenapa dia mikirin kamu, karena dia mau serius gitu sama kamu, cuman dia nggak mau berada di satu hubungan yang melelahkan gitu. Kamunya cuman ngelihat sisi positifnya aja ya, dianya juga seperti itu, cuman ngelihat dari sisi sempurnanya aja. Nah ini juga
dia nggak mau sih. Artinya ada indikasi-indikasi bahwa salah satu dari kalian atau mungkin dua-duanya hanya saling memanfaatkan ya, seperti itu. Jadi hanya keuntungan sesaat gitu ya, dia nggak mau sih. Pinginnya komitmennya yang benar-benar ya, seperti itu. Nah, kita lihat what next, apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan. Sabar teman-teman ya, jangan terbawa emosi dan perasaan juga, jangan terlalu terburu-buru untuk memutuskan ya, dan move on. Move onnya begini, kalau kamu tahu bahwa ini adalah satu hubungan atau relationship yang gak bawa kebaikan buat kamu, ya belajar lepaskan gitu, belajar melepaskan, belajar buka hatinya kamu, belajar move on, walaupun itu nggak ini ya, itu susah ya teman-teman ya, tapi bukan berarti nggak bisa ya, seperti itu. Oke ya, pikirin dulu baik-baik deh sebaiknya ya. Seperti itu. Lalu kita lihat ya, siapa sih dia bagi kamu ya, siapa dia bagi kamu. Ada cerita sukses di sini. Kalau kita lihat ya, ini hubungannya gantung ya teman-teman ya, hubungan yang gantung ya. Kalau siapa dia bagi kamu ya, ini bisa besar kemungkinan ya berhubungan dengan rekan kerja ya. Mungkin hubungan kalian gantung karena kalian itu berada di satu pekerjaan juga bisa ya, bisa jadi seperti itu. Orang yang partner bisnis atau apa ya, bisa jadi seperti itu sih teman-teman ya, kurang lebih. Tapi ini jelas hubungan gantung ya, terlepas dari apapun hubungannya kalian. Hubungan kalian dekat nggak sih ya? Ada Uranus, Aquarius. Jadi kalau dibilang dekat ya, sebenarnya kapan-kapan hari itu nggak terlalu deket, tapi kayak tiba-tiba aja gitu ya, tiba-tiba deket gitu, terus habis itu bisa jauh lagi gitu ya, kayak jadi cerita-cerita on off ya, kayak gitu. Kalau dibilang deket nggak deket ya, seperti itu. Lalu ciri-cirinya dia kayak gimana? Ini orangnya aktif banget, yang suka sama dia banyak banget ya, karena dia tuh orangnya menarik ya, orangnya tipikal menarik, penampilannya juga menarik, asik lah kalau dilihat tuh nggak ngebosenin gitu loh teman-teman ya, kayak gitu. Dan kalau pakai apa aja tuh kelihatan cocok, kelihatan keren ya, kayak gitu, kelihatan keren ya. Lalu aktif orangnya, nggak bisa diam, jadi apa dikerjain, pekerja keras ya, dan tinggi badannya oke ya, nggak tinggi nggak pendek juga. Finansial terlihat-lihat seolah baik sih ya, tapi padahal sebenarnya juga nggak baik-baik amat dianya mah ya, kayak gitu. Oke, yang dia pikirin apa sih ya? Ini adalah tentang attachment. Yang dia pikirin sebenarnya ya di hubungan yang gantung ini apa sih ya? Oke, ini bisa jadi dia itu merasa ya bahwa dia itu kesusahan antara menyeimbangkan pekerjaan dan relationshipnya dia ya. Bisa jadi kalian satu kantor, satu kerjaan ya, bisa jadi seperti itu. Dan dia merasa bahwa ini benar nggak sih gitu kan, atau ini cuma kesenangan sesaat aja karena tiap hari ketemu gitu kan, karena tiap hari bareng atau sering ketemu ya, seperti itu. Jadi takut kalau misalkan ternyata cuma kesenangan sesaat, atau suka sih tapi suka sesaat ya, kayak gitu. Jadi apa yang dia pikirin gitu ya, dia berusaha banget yang namanya memendam perasaannya dia baik-baik gitu ya, karena memang nggak jelas juga ya teman-teman ya, ada secret di sini, sesuatu hal yang disembunyikan ya, bisa jadi sebuah hubungan kah ya, bisa jadi seperti itu, atau perasaan kah ya, bisa jadi juga teman-teman. Ya masih terjebak sih ya, dia masih yang namanya mikirin tentang masa lalu juga, masih belum bisa buka hati sebenarnya, masih belum bisa fokus juga sama kamu ya di realita pada saat ini. Jadi memang gantungnya karena memang dia masih kebawa sama yang lalu-lalu ya, kayak begitu. Lalu what next, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Hati-hati ya, jangan terjebak ilusi ya di hubungan yang seperti ini. Kamu juga mesti bisa bedain ya, kalau emang dianya seperti itu ya gantung ya, mendingan gak usah kan ya. Daripada buang-buang waktu dan sebagainya ya, mendingan ya cukup gitu. Jangan menunda-nunda sesuatu hal yang kamu tahu end up-nya itu seperti apa ya, apalagi kamu melakukan satu pengorbanan yang kamu udah tahu ya nantinya bakalan jadi sia-sia gitu ya. Alright ya teman-teman Taurus, mikir boleh gitu kan, namanya juga manusia, kita pasti mikir gitu, nggak berhenti berpikir malahan. Tapi kalau kamu capek buat mikir, kamu istirahat yuk, berhenti dulu ya, biar nanti seger lagi. Kita bakal jumpa lagi ya di next timeless reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan tema yang berbeda, zodiak yang berbeda. Dan buat teman-teman yang masih belum pada subscribe channelnya Oracle Card Indonesia yang kedua,
Oracle Card Indonesia Soul Story, silahkan you langsung menuju ke sono. Subscribe jangan lupa. Right, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day.